Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dalam sepekan terakhir, masyarakat diresahkan oleh isu kebocoran data pribadi dari aplikasi e-hack dan data vaksin Presiden Joko Widodo dari aplikasi Peduli Lindungi. Melihat hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan tidak ada kebocoran data dari dua aplikasi tersebut. Pemberlakuan pemantauan kegiatan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dimulai sejak tanggal 7 September 2021. Aplikasi Peduli Lindungi ini mampu mengawasi status kesehatan dan mobilitas masyarakat serta perkembangan pasien positif COVID-19 hingga persyaratan wilayah PPKM level 2 sampai 4 seperti pekerja sektor kritikal dan industri, pengunjung mal, rumah makan, dan fasilitas umum lainnya. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga menjadi syarat bagi pelaku perjalanan seluruh moda transportasi. Namun dalam sepekan terakhir, masyarakat diresahkan oleh isu kebocoran data pribadi dari aplikasi e-hack dan data vaksin Presiden Joko Widodo dari aplikasi Peduli Lindungi. Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan, tidak ada kebocoran data dari dua aplikasi tersebut. Kemenkominfo pun menjamin keamanan data masyarakat di aplikasi Peduli Lindungi. Kemenkominfo juga meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap situs palsu pelacak COVID-19 yang memiliki tampilan sama dengan aplikasi Peduli Lindungi dan beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang jaminan keamanan data pribadi di aplikasi yang sekarang ini banyak digunakan sebagai syarat untuk bermobilisasi. Kita akan berbincang langsung bersama dengan Bapak Usman Kansong, selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat pagi, Bapak, apa kabar, Pak Usman? Selamat pagi, kabar baik, Mas Andrew. Baik, kita langsung saja berdiskusi. Pak Usman, ini ramai sekali diperbincangkan oleh warganet dan juga masyarakat luas tentang kebocoran data dari aplikasi e-hack. Ini saya dengar juga ada 1,3 juta data pribadi warga yang bocor melalui data aplikasi e-hack ini. Dan sempat juga katanya ada kebocoran sertifikat vaksin dari Presiden Joko Widodo dari aplikasi e-hack ini, Pak. Apakah ini benar demikian adanya, Pak? Saya ingin mengkonfirmasi kejadian ini. Ya, baik. Terima kasih, Mas Andrew. Jadi, Kominfo, kemudian BSSN, juga Kementerian Kesehatan berulang kali mengatakan bahwa tidak ada kebocoran data e-hack. Yang ada adalah kerentanan atau potensi kebocoran, dan itu sudah dibenahi oleh kami begitu. Dan semua data e-hack itu sudah terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi. Memang awal informasi itu kami peroleh dari VPN, ya, sebuah kelompok yang aktif di bidang media digital, bahwa ada kerentanan ya, dan kami terus kemudian pada tanggal 31 Agustus melakukan pertemuan antara Kominfo, kemudian Kemenkes dan BSSN. Dalam pertemuan itu memang ada laporan dugaan kebocoran data, dan kemudian Kominfo meminta Kemenkes sebagai wali data untuk memperbaiki sistemnya, kemudian melakukan mitigasi. Sementara BSSN kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, dan sehari setelahnya tanggal 1 September BSSN menemukan dan sudah menyampaikannya kepada publik melalui media bahwa tidak ada kebocoran data tersebut. Yang ada adalah kerentanan atau potensi kebocoran, dan itu sudah kita benahi. Kami terima kasih kepada VPN yang telah memberikan masukan kepada pemerintah. Yang kedua, terkait dengan beredarnya sertifikat vaksin Bapak Presiden Jokowi, yang sebetulnya terjadi ialah adanya orang yang menggunakan data-data pribadi Bapak Presiden tanpa seizin pemilik data. Kalau kita ingin mengakses sertifikat, kita cukup memasukkan 5 komponen data. Yang pertama adalah nama, kemudian tanggal lahir, nomor ketiga adalah NIK, dan berikutnya tanggal vaksin, dan terakhir atau yang kelima itu jenis atau merek vaksin. Nah, data-data itu
tersedia di ruang publik, yang misalnya nama presiden kita tentu saja tahu, kemudian tanggal lahirnya bisa kita cari. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan soal NIK, dan NIK ini itu ada di situs ataupun websitenya KPU. Kemudian kalau tanggal vaksin kita bisa cari kapan Bapak Presiden divaksin, dan mereknya juga kita bisa cari di berita-berita begitu. Nah, kemudian ada orang yang menggunakan 5 data ini untuk mengakses sertifikat vaksinasi presiden dan kemudian menyebarkannya. Jadi tidak ada juga kebocoran data dari aplikasi Peduli Lindungi dalam kasus tersebarnya sertifikat Bapak Presiden. Yang ada adalah penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin pemilik data tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi tidak ada kebocoran, namun yang ada adalah penggunaan sertifikat vaksin presiden tanpa seizin penggunanya atau pemiliknya langsung ya Pak ya? Iya, penggunaan data untuk mengakses vaksin itu yang dilakukan oleh orang tersebut begitu. Baik, supaya mencegah tidak adanya potensi atau celah di tata kelola programnya, lalu bagaimana Pak upaya pemerintah dan juga Kominfo untuk menjamin keamanan data masyarakat, terutama di aplikasi e-hack dan aplikasi Peduli Lindungi? Ya, Kementerian Kesehatan, Menkes dalam hal ini, Bapak Budi Gunadi Sadikin sudah menyampaikan bahwa data-data pribadi pejabat negara itu sudah ditutup, artinya tidak bisa diakses. Nah, untuk masyarakat, ya tentu saja kami mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan data-datanya kepada orang lain yang tidak bisa dipercaya, gitu. Dan Kementerian Perdagangan juga sudah memblokir ya, situs-situs penawaran untuk mencetak sertifikat vaksinasi. Itu juga dalam upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat. Kemudian Kominfo sendiri dan pemerintah itu sudah membangun ya, dan terus dikembangkan ya, kita sebut pusat data nasional. Pusat data nasional itu semacam gudang penyimpanan atau tempat penyimpanan yang di dalamnya terdiri dari banyak kotak-kotak yang menyimpan data-data dari kementerian dan lembaga. Dengan begitu kita berharap ya, kita mencoba untuk melakukan double protection. Pertama, proteksinya, perlindungannya itu dari gudangnya, dan kemudian perlindungan kedua itu dari kotak-kotak data yang ada di dalam gudang. Dan tentu saja kami terus meningkatkan kemampuan dari sisi teknologi aplikasi Peduli Lindungi sebagai bagian dari pusat nah, banyak masukan dari masyarakat dan kami terus mengevaluasi dan mempelajarinya untuk supaya lebih sulit. Ada usulan misalnya untuk menyertakan akses aplikasi Peduli Lindungi termasuk sertifikat di dalamnya adalah dengan menyertakan nomor handphone. Tetapi banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki smartphone, tidak memiliki nomor handphone, atau nomor handphonenya banyak atau berganti-ganti, karena mudah orang mengakses aplikasi Peduli nomor handphone itu dalam mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Nah, tetapi kemudahan itu ternyata disalahgunakan tadi orang untuk mengakses sertifikat vaksin presiden. Nah, ini ada masukan untuk memasukkan atau menyertakan kembali nomor handphone, tetapi kami masih memang pikirkan. Ada juga usulan untuk fingerprint misalnya, sidik jari, kemudian ada usulan untuk menggunakan retina mata atau face recognition, itu juga sedang kami pertimbangkan. Tetapi intinya kami tidak ingin mempersulit masyarakat dalam menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, karena kami mendorong masyarakat mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Tetapi kalau upaya itu dipersulit dengan terlalu banyaknya tahapan-tahapan atau teknologi yang digunakan, tentu tidak fair juga begitu. Baik, lalu apa yang harus dilakukan masyarakat kalau kita bergeser sedikit dari sisi masyarakat yang harus dilakukan supaya mereka lebih aware lagi untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi mereka?
Ya, kami mengimbau berulang kali kepada masyarakat untuk tidak mudah, tidak gampang, tidak begitu saja memberikan data-data pribadinya kepada orang lain atau pihak lain. Bahkan Kominfo pernah menerbitkan surat edaran agar kalau memang masyarakat harus memberikan data-data pribadinya, katakanlah misalnya fotokopi KTP, itu sebaiknya diberi watermark, ya, diberi watermark sebagai sebuah upaya bila ada penyalahgunaan kita bisa melacaknya. Oh, pada kapan kita memberikan data ini dan kepada siapa begitu. Ini juga kami lakukan, ya, seperti misalnya ketika Kementerian Perdagangan memblokir ratusan, ya, 100 lebih begitu situs yang menawarkan jasa mencetak sertifikat vaksinasi, itu juga adalah upaya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja memberikan datanya, karena kan kalau kita ingin cetak kita kan memberikan data kepada si penawar jasa itu. Nah, ini juga bagian dari edukasi. Artinya apa? Kami melakukan edukasi kepada masyarakat untuk aware, untuk peduli dengan data pribadinya, untuk peduli melindungi data pribadinya. Kominfo melakukan literasi digital kepada masyarakat. Ini terus berlangsung dan salah satu materi yang kami sampaikan adalah bagaimana masyarakat bisa melindungi data pribadi mereka begitu. Baik, Pak Usman, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan melanjutkan diskusi kita, namun di segmen selanjutnya itu kita akan membahas mengenai mewaspadai terkait infodemik. Namun usai jeda kita akan bahas hal tersebut, Pak Usman. Baik pemirsa, usai jeda kami akan berbincang tentang kiat terbebas dari infodemik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.